Selamat malam. Selamat Assalamualaikum malam. warahmatullahi wabarakatuh. Bisa on cam semua ya, yang online. Gimana kabarnya? Sakit ya Mas? Mas Muhammad Akbar. Mas Roga, sehat? Mas Muhammad Handi, Hadir, Bu. kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Faik, Mas Faik. Alhamdulillah Bu, sehat. Oke, Alhamdulillah. Mbak Tri Damayanti, sehat Bu. Baru muncul ya, setelah kemarin nggak muncul ya. Sibuk ya Mbak? Iya, iya. Hmm. Tapi nggak, belum ada tugas Mbak ya? Aman. Oke, kita berdoa dulu aja ya, sambil nunggu yang belum datang atau mungkin nggak datang malahan. Bu Yun juga nggak tahu, belum ada kabar di HP. Jadi, oh, yang satunya Mas, oh sudah datang Mas. Mas siapa namanya? Dwiki. Oh, sudah lengkap ternyata, tinggal Mas Muhammad Arham sama Deniar Arjun. Ya. Oke, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Hari ini Bu Yuyun mau menyampaikan, ini kan pertemuan ke-6 ya. Nah, harusnya sih 7 ya. Minggu depan itu kan UAS, tapi berhubung kita itu pernah sekali libur ya. Jadi sekarang masih materinya pertemuan ke-6, nanti di pertemuan ke-7 saat UAS itu Bu Yuyun menyampaikan materi dulu sebentar, terus kemudian UAS gitu ya. Eh, ini berarti yang belum masuk Mas Muhammad Arham hari ini pertemuan ke-6, Mas Faik ada, Mas Handi ada, Mbak Trida Mayanti, yang karyawan masuk semua. Oke. Kita diskusi ya, diskusi sebentar ya. Kita lihat iklan. Iklan Gomart aja ya. Iklan Gomart. Hmm. Kemarin minggu lalu kita belajar apa, Mas? Masih ingat nggak? Halo? Nah, presentasi ya. Yang paling terakhir siapa kemarin? Mas Muhammad Akbar. Iya. Sudah semua berarti ya. Tinggal Mas Muhammad Arham kayaknya belum. Ya, yang ini digital. Mana ya, kok nggak ada kabarnya. Oke, kita mencermati iklan dulu ya. Kita diskusi sedikit sebentar saja sambil memasukkan nilai kuis. Ya, mohon diamati ya.
Hanya sebentar ini, cuman berapa detik ini. Dek, beliin papa nggak, Dek? Oke, Bu. Oke, Bu, momen meter. Bu, ini popoknya. Oke, sudah cukup paham ya? Jelas ya? Jelas belum? Saya ulangi kalau belum. Kenapa sih harus ikut program? Yang pertama tadi muncul siapa dalam iklan? Seorang ibu yang menyuruh siapa? Siapa, Mas? Hah? Menyuruh anaknya ya? Ya. Coba mic-nya di mana ya posisinya? Yang untuk mahasiswa. Di depan sana atau di bagian sini? Tidak ada. Di depan. Oh, ini maaf. Maaf ini. Ini. Taruh sana, Mas ya. Mas, apa namanya? Sing depan sendiri itu Mas Ananda Prayogi itu bisa mundur ke belakang nggak? Eh, sama Mas Dwiki. Oke. Kita mencoba memahami pesan iklan ya. Dari iklan Gomart yang berdurasi berapa ini? 15 detik. Cepat ya termasuk ya. Gimana pesan iklan Gomart yang kita tonton barusan ini gimana? Ada yang bisa menyoroti? Boleh? Pas saya panggil namanya Mas Rogatianus Adiraga. Gimana Mas? Kalau menurut saya iklannya itu dengan adanya Gojek pelayanan lebih cepat gitu. Pesannya itu ya. Iya, pesannya itu. Oke. Dengan adanya Gojek, pesan Tapi iklannya itu kan menggambarkan sebelumnya gitu. Kalau tanpa Gojek kayak gitu loh hasilnya. Jadi jadi tua. oh ya. Jadi sebelum ada ya istilahnya ya. Kalau dilakukan secara manual dulu ya, Iya. itu berarti bermakna apa, Mas? Nah, dengan adanya Gojek semakin praktis. Enggak, maksud saya kan ada makna denotasi, ada konotasi gitu. Hmm, Masih ingat nggak? agak lupa. Agak lupa ya. Ada yang bisa menjawab? Benar, pernyataan Mas Roga tadi dengan adanya Gojek ya Mas ya, Gumart. Oh Mas, tadi Mas, semuanya menjadi lebih mudah ya? Iya Mas. Iya. Mm. Terus tadi kan disebutkan, tapi ini lebih ke gambaran kalau misalkan tidak ada Gumart gitu ya. Tadi kan ada eh, yang pertama kan ini seorang ibu menyuruh anaknya untuk membeli popok untuk adiknya ya. Kemudian yang terjadi adalah anaknya yang disuruh menjadi tua. Terus adiknya udah gede sampai mendorong ibunya. Kemudian apalagi tadi yang agak sedikit istilahnya nggak hayal ya, tapi yang sedikit melebih-lebihkan hiperbola tadi apa? Vespanya jadi gede ya nggak sih? Gitu ya. Ini kalau misalkan bisa dikaji wujud visualnya pakai teori semiotika, pakai teorinya siapa?
Siapa? Denotasi, konotasi? Masih ingat? Bu Yun belum menjelaskan sih teorinya denotasi, konotasi. Cuman sudah pernah menyampaikan tentang denotasi itu apa, konotasi itu apa. Kalau denotasi itu apa? Oh iya, oke. Jadi gitu ya. Pakai teorinya Roland Barthes bisa nggak? Iya, bisa ya. Mm. Ada lagi ini Mbak Tri Damayanti, gimana Mbak? Menurut Mbak, kesan yang Eh, disampaikan dalam iklan bagaimana? Menurut saya ya sama sih seperti yang dijelaskan ya, kayak Hmm. lama jadi sampai gede sampai tua gitu. Hmm. Kalau apa namanya, maksudnya tuh nggak langsung diucapkan gitu, tapi diliatin lewat ya sin-sinnya gitu, langsung dilihat aja nggak langsung kelihatan kayak apa eh, audio yang ngomong kayak aduh lama banget enggak, tapi langsung diliatin kayak tiba-tiba gede sampai saking lamanya gitu. Iya, itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada lagi, Mas Faik, gimana Mas Faik? Eh, eh, sama sih kurang lebih yang saya pahami ya di sini. Jadi Hmm. eh, melebih-lebihkan keadaan bila saat belum ada Gomart atau kalau nggak ada gitu ya. Jadi ya menekankan bahwa Gomart itu mempermudah kehidupan gitu mungkin ya konteksnya dengan yang ya agak mungkin ada entertainnya juga ya hiburan. Ya. Ya, ada parodinya ya. Seperti kemarin ya, Gojek ya, Gozali. Oke, jadi iklan apa ini judulnya? Beli barang urgent, perjalanannya panjang. Sekarang Gomartin aja. Jadi sekilas tentang iklan ini itu menyoroti tentang kenyamanan ya. Ya nggak sih? Kenyamanan dalam apa? Membeli barang urgent dengan perjalanan jauh, kemudian apa? Memberikan pesan untuk kemudahan dan apa? Efisiensi. Jadi Gojek ini menawarkan solusi dengan adanya Gomart. Kemudian iklan tersebut gimana? Menyoroti apa? Situasi di mana seorang itu apa? Harus keluar rumah dan menempuh apa tadi? Perjalanan jauh untuk membeli barang dadakan ya. Istilahnya kalau ini tadi kan beli popok, berarti popoknya mungkin habis ya. Membeli barang dadakan yang habis, kemudian menawarkan solusi Gomart yang lebih praktis, gitu ya. Jadi singkat cerita, iklan ini seperti itu. Dan kalau Bu Yuyun amati, beberapa iklan yang dibuat Gojek ini tone warnanya sama ya. Jadi mungkin orang yang membuat ini atau kreator iklannya ini mungkin sama. Saya tidak menjajaki siapa membuat iklannya, hanya saja sama. Kalau dulu kan yang tren itu iklan-iklan rokok ya Mas ya, yang dikritisi. Kalau sekarang yang seperti ini, oke. Masuk materi selanjutnya ya. Kita masuk materi baru tentang elemen-elemen visual dalam iklan. Oke. Elemen-elemen visual dalam iklan. Elemen, kata elemen itu berarti apa Mas? Mbak, unsur. Unsur-unsur visual dalam iklan ya. Dulu pernah dapat mata kuliah Nirmana? Nirmana? Enggak. Oh, kalau oke.
Coba ya, saya ngecek suhu dulu ya. Mas Dwiki Maulana, coba sebutkan elemen-elemen dasar pembentuk seni rupa atau elemen-elemen dasar pembentuk desain. Tahu nggak? Hah? Titik, kemudian garis. Apalagi? Bidang, ruang, gempal, kemudian apa lagi? Warna, terus tekstur, masuk nggak? Tekstur masuk ya. Oke, jadi ini adalah elemen-elemen visual dalam iklan apa saja? Coba ya. Yang pertama ada yang namanya tipografi. Kalau pelajaran, maaf. Mata kuliah tipografi sudah dapat belum? Enggak juga. Kelewatan atau belum? Gimana? Oh, gitu. Tapi wajib ya, istilahnya mempelajari tipografi untuk anak DKV ya. Nirmana dan tipografi itu adalah dasar yang kuat. Nanti sesudah nirmana dan tipografi baru masuk apa yang namanya layout ya. Nah, ini penting itu 3. Tipografi. Tipografi ini elemen yang berasal dari kata tipografi, yaitu memilih. Tertutup ya, Mas ya. Memilih dan mengelola huruf dalam desain grafis. Gitu ya. Jadi tipografi itu, apa pentingnya tipografi berarti dalam sebuah iklan? Untuk menyampaikan pesan secara tertulis. Berarti kalau tertulis itu terlihat ya, Mas ya. Iya, soalnya tipografi pasti ada kan. Tipografi pasti ada katanya. Oh ya, ada kata atau kalimat. Jadi ada keterbacaannya ya di situ ya. Kemudian kalau di situ tadi ada kata-kata visual ya. Ini ya, elemen-elemen visual. Visual itu berarti dapat dilihat, dapat dinikmati oleh indera gitu ya. Bagaimana caranya komunikan atau audiens itu menangkap wujud visual itu. Jadi dari yang pertama komunikasi visual dulu ya. Ditangkap oleh apa? Mata. Kemudian diproses sedemikian rupa ya. Wujudnya bisa berupa apa saja? Pesan berbentuk gambar yang merupakan istilahnya pesan nonverbal ya. Kalau verbal apa? Kan pesan itu terdiri dari 2 jenis, ada verbal dan nonverbal. Kalau gambar itu kan lebih ke nonverbal karena mungkin memiliki banyak bentuk ya. Kalau verbal berarti untuk komunikasi yang bagaimana kalau verbal? Diucapkan, Bu. Diucapkan ya. Kalau iklan di televisi itu berarti termasuk kategori jenis pesan apa? Verbal atau nonverbal? Dua-duanya ya, verbal dan nonverbal. Di sini Bu Yuyun membahas yang nonverbal. Nonverbal itu contohnya bisa billboard, kemudian ada poster gitu ya. Nah, itu nanti kita mempelajari tentang itu. Jadi elemen-elemen visual dalam iklan sebagai contoh pesannya yaitu dalam jenis pesan nonverbal. Ada tipografi. Banyak sekali ya macamnya tipografi itu ya. Contohnya apa, Mas? Hafal nggak? Ya, ya.
digunakan. Itu ya. Kalau Bu Yuyun itu cuma hafal Times New Roman sama Arial. Udah itu aja. Oke. Kemudian ilustrasi. Ilustrasi. Elemen ini berpotensi besar menghasilkan efek dahsyat sehingga mata audiens langsung tertuju pada iklannya. Betul? Penting nggak kehadiran ilustrasi ini dalam iklan? Penting ya. Karena kehadiran elemen ini mampu menyedot perhatian audiens, meskipun jika ilustrasi yang ditampilkan kurang berkualitas, dapat berbalik merusak dan menghancurkan image produknya, gitu ya Mas ya. Jadi kalau seperti ini salah siapa jadinya? Si pembuat iklannya atau yang punya produknya? Kalau berbalik merusak dan menghancurkan image, berarti yang salah si pembuat iklannya ya, atau kreatornya. Maka dari itu, bagaimana kreator iklan itu harus bisa menangkap apa untuk bisa mengilustrasikan sesuatu dengan tepat itu. Kemarin apa? Harus mempelajari apa, Mas? Seorang kreator iklan itu mempelajari selain itu produknya, gitu ya. Jadi seorang kreator iklan itu harus mempelajari produknya juga, gitu ya, supaya tidak terjadi miss atau kesalahpahaman dalam mengilustrasikan iklan yang dibuat, gitu. Selanjutnya tentang warna. Warna itu kan macamnya banyak sekali ya. Kalau dalam desain komunikasi visual, kalau yang dicetak itu warna apa Mas? RGB atau CMYK? Kalau yang RGB untuk apa? Kebutuhan apa? Hah? Untuk digital? RGB itu untuk digital ya? Oke. Kalau untuk percetakan berarti CMYK itu ya? Hafal ya Mas ya, bagian-bagiannya ya. Warna primer apa saja Mas? Merah, kuning, biru. Warna sekunder? Percampuran dari apa? Hijau, oranye, ungu. Ya, percampuran dari warna primer. Merah. Gitu ya? Ya. Saya rasa kalau hal-hal seperti ini kalian sudah di luar kepala lah ya. Atau masih bingung Mas kadang? Enggak ya? Kemudian beberapa warna juga dikategorikan menjadi warna panas, dingin gitu ya. Untuk menganalisis iklan atau menganalisis bentuk-bentuk gambar yang berwujud visual, kita juga harus mampu menganalisis warna, misalkan warna ini kesannya ini, gitu ya. Jadi tidak salah dalam mengaplikasikan warna dalam pembuatan iklan. Jadi yang pertama ini contohnya saya buat desain publikasi yang menggunakan warna-warna soft. Warna soft itu apa Mas? Contohnya biru, hijau, soft nggak itu? Gimana? Ya, jadi warna-warna soft itu mampu menyampaikan kesan lembut, tenang, dan romantis. Sedangkan warna-warna kuat dan kontras memberikan kesan dinamis, cenderung meriah. Meriah itu kayak warna kuning. Biasanya contohnya kayak iklan apa ya, sing kuning ya. Soklin ya Mas ya. Tahu nggak Soklin lemon gitu. Warnanya kuning kan ya. Kalau biasanya itu ada istilah warna candy tone. Tahu nggak? Itu kan warna-warnanya meriah ya. Kalau kendaraan yang diwarna pakai warna candy tone pasti kan meriah ya kan.
kayak mobil-mobil klasik, motor-motor klasik yang diwarna dengan cat candy tone itu pasti meriah gitu ya. Kuningnya kuning yang cerah, kemudian merahnya merah Fanta. Merah Fanta itu meriah nggak Mas termasuk? Gitu ya. Jadi memberi kesan dinamis yang cenderung meriah gitu. Cuman kalau warna kontras sendiri itu apa Mas? Contohnya warnanya. Kuning dengan apa misalkan? Kuning dengan biru. Kalau kuning dengan merah, kontras nggak? Mm-mm. Kadang Bu Yuyun itu juga menyoroti ya. Kadang kalau misalkan di rumah itu ada yang lihat pertandingan sepak bola ya. Bu Yuyun coba mengcompare gimana sih pemahaman orang tentang warna ya. Ini sedikit melenceng dari pembahasan iklanannya saja. Ini perlu untuk saya kritisi ya. Kayak misalnya di Indonesia itu warna biru dengan hijau kan sedikit berdekatan ya. Kalau di lapangan kan sedikit susah. Tapi kalau saya melihat sepak bola di luar negeri, itu kontras antara pemain satu dengan yang lainnya itu benar-benar kelihatan ya. Kalau misalkan warna merah dengan putih kan sudah jelas ya. Tapi kalau warna ungu dengan katakanlah merah gitu ya, kan kurang kontras. Nah, itu kurang dipikirkan. Sayangnya seperti itu. Jadi ya memang itu tadi pembahasan di luar iklan, tapi penting bagi kita untuk mempelajari hal-hal yang sekiranya kita membuat sebuah tayangan ya, istilahnya misalkan nanti ditayangkan di televisi atau di media-media cetak, kalau membuat warna kontras ya harus dipikirkan ya, gitu, supaya memang kalau terlihat jelas, karena nanti pengaruhnya ke center of interest ya Mas ya, kalau kontras ya. Iya enggak? Nah, gitu. Ada pertanyaan untuk warna? Ada yang pernah membuat video, film pendek di sini? Pernah? Ya. Pengalamannya bagaimana, Mas? Untuk warna ini? Sulit nggak? Sulit karena temperatur warna ya berpengaruh karena itu misal warna merah, Ya. warna misal warna merah gitu, misal merahnya merah Fanta sama merah yang soft itu menurut saya itu tergantung sama temperatur warnanya dan itu menyesuaikan dengan kebutuhan yang di adegannya juga gitu. Kalau misalkan apa menurut saya kontras itu tidak hanya dari warnanya tapi juga temperatur warnanya, misal kayak cenderung ke arah cerah atau ke arah gelap itu akan berpengaruh ke warnanya juga. Gitu ya, kalau Iya, video ya. Kalau tadi berdasarkan apa, Mas? Mood ya. iya mood Moodnya itu berarti mood si pembuat. mood di Apa dalam mood di... ceritanya. Oh, gitu. Iya, Oke, gitu ya. iya, Jadi itu adalah pengalaman dari Mas Ananda Prayogi menentukan warna dalam pembuatan film pendek ya, Mas. iya. Buat film apa, Mas? Eh, itu trailer sih Bu. Judulnya Budi. Itu film animasi tapi short movie gitu. Ada videonya. Ada di YouTube kan nggak salah. Nggak tahu ya masih ada atau enggak. Kalau Oke, jadi itu ya seputar pengalaman menentukan warna. Kemudian ini ada yang namanya prinsip desain. Sama ya, kalau tadi ada elemen desain, ini ada prinsip desain. Tapi prinsip desain ini masuk dalam kategori elemennya, elemen iklan. Karena berwujud visual atau tampak ya. Prinsip desain inilah yang mampu mengakomodir beberapa elemen yang telah disebutkan semula di mana ada tipografi, ilustrasi, dan warna. Jadi tiga elemen ini, tipografi, ilustrasi, dan warna ini ada di dalamnya prinsip desain ini.
Kenapa? Karena jadi tipografi, ilustrasi, dan warna ini kalau misalkan dalam poster ini terkombinasi ya, dikombinasikan, bagaimana nantinya ada yang namanya prinsip kesatuan, proporsi, kontras, kemudian keseimbangan, irama, keselarasan, dan pusat perhatian. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau Bu Yun mengatakan ini 7 prinsip dalam desain, gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ditanya prinsip desain apa saja, itu kesatuan, proporsi, kontras, keseimbangan, irama, keselarasan, dan pusat perhatian. Kalau eh, proporsi yuk. Proporsi itu apa, Mas? Mbak, ada yang tahu apa maksud proporsi? Proporsi itu mungkin kalau menurut saya tuh di suatu komposisi desain itu proporsinya tuh pas gitu, nggak ada yang atau mungkin emang sengaja dibuat satu yang menonjol buat point of interestnya atau mungkin semuanya sama gitu biar proporsinya bagus dilihat itu enak gitu. Ya, jadi gitu ya. Proporsi itu dalam proporsi itu ada yang namanya ukuran ya. Jadi membuat sesuatu itu ada ukurannya gitu ya, Mas ya. Ada yang pakem, ada yang nggak pakem. Kalau misalkan kita menggambar bentuk wajah, istilahnya menggambar bentuk wajah dalam artian yang realis ya. Kalau yang realis kan proporsinya itu pasti bagaimana? Proporsi wajah seorang pasti ada ukurannya yang jelas ya. Misalkan menggambar wajah bayi, itu kan ada ukuran jarak antara mata dengan hidung, kemudian perbedaannya bayi laki-laki dan perempuan, terus tinggi badannya, tangannya, panjangnya itu kan ada ya, ditentukan. Jadi ada proporsi yang pakem. Tapi kalau di sini, kalau misalkan kita membuat desain, proporsi itu ada tolak ukur yang memang dibuat untuk ini enak dilihat. Proporsinya itu gitu ya patokannya ya. Enak dilihat atau ya kalian bisa menentukan ini yang baik untuk bisa istilahnya diwujudkan ya. Maksudkan ini kan ada yang namanya kesatuan, kontras. Misalkan ada tipografi, ilustrasi, dan warna ini bagaimana proporsi atau penempatannya yang baik gitu ya. Jadi tipografinya nanti apa digunakan apa, diletakkan di mana, kemudian ilustrasinya bagaimana, kemudian warnanya digunakan apa gitu ya. Kalau tipografi ini jadi sebenarnya dari tipografi, ilustrasi, dan warna ini yang memiliki karakter yang kuat yang mana? Kalau misalkan dijadikan satu. Orang langsung melihat apa? Kalau misalkan melihat poster ya, dalam poster itu tipografinya dulu, ilustrasinya atau warnanya dulu? Warna sepertinya. Warna. Warna kayaknya ya. Ya. Tapi kan ilustrasi itu ada warnanya. Jadi tiga ini Tergantung sih, Bu. gimana Mas Kalau Faik? dari emfasis itu kan bisa penekanan dari segi ukuran gitu ya. Ada kayak jenis dari ini sih biasanya dari layout ya. Ada Iya, yang dari pakai layout. ukuran penekanannya, ada yang pakai warna yang kontras Mm-mm. gitu sih. Ada yang mungkin kecil sendiri kayak gitu. Ya, betul ya. Jadi tidak hanya warna saja yang penting ya, tapi secara menyeluruh. Jadi kan ada yang namanya layout ya. Ini kan sudah satu kesatuan ya. Nah, di dalamnya itu ada apa saja gitu. Gitu. Jadinya semua ini adalah elemen yang penting dalam iklan ya. Tipografi, ilustrasi, dan warna. Jadi kalau misalkan dibuat menonjol ilustrasinya, pasti di dalam ilustrasi kan sudah ada warna ya kan? Kalau tipografi kan tagline pasti memunculkan apa yang dibuat atau yang ditulis. Seperti kata Mas Baik tadi betul, jadi sudah ada dalam layoutnya itu. Kemudian ada yang namanya kontras tadi sudah ya masuk di warna untuk contohnya keseimbangan. Kalau keseimbangan bagaimana? Apakah yang imbang itu selalu kanan kirinya sama?
ukuran juga bisa Tidak jadi. ya. Iya. Jadi beberapa jenis keseimbangan itu bermacam-macam. Ada yang simetris, ada yang asimetris. Tahu ya Mas ya? Tahu. Contohnya ya. Maksudnya keseimbangan simetris itu berarti kanan kiri sama. Kalau asimetris bagaimana berarti? Eh, berbeda. Ada mungkin Kalau misalkan A dan B ya, itu ada gambar, kemudian kanan kiri AB. Meskipun bentuknya berbeda, tapi kalau dilihat dari jauh, keseimbangan antara kanan dan kiri masih sama ya, gitu. Jadi keseimbangan itu macam-macam. Kemudian ada yang namanya pusat perhatian seperti yang dikatakan Mbak Tri Damayanti tadi, ada terlihat mencolok, itu namanya pusat perhatian atau center of interest. Kalau orang membuat istilahnya poster ya, yang tidak bergerak ya, yang iklan yang tidak bergerak, misalkan iklan billboard, itu berarti wajib nggak menerapkan prinsip desain ini. Misalkan bilang satu tidak dimasukkan di pusat perhatian, kan nggak mungkin ya. Jadi wajib dimasukkan semua ya, antara kesatuan, proporsi, kontras, keseimbangan, irama, keselarasan, dan pusat perhatian ini ya. Jadi kita itu tidak lepas dari 7 prinsip desain ini gitu. Utamanya ini sih Bu, kalau saya biasanya gunakan prinsip kan macam-macam ya sebenarnya, ada yang lebih singkat gitu ya, ada yang 5, Iya, ada yang lebih singkat. ada yang 3 doang gitu ya. Nah, Nah, kalau kamu itu gimana, Mas? buat kalau saya sebagai tolok ukur aja apakah desain ini layak atau tidak, karena kan kalau bagus atau enggak kan relatif gitu, Iya, betul. ini gitu ya. Cuma kalau di desain itu lebih ke teknik komunikasi ya gitu, gimana persepsinya nyampe dan dengan citra yang baik, seperti itu sih. Iya. Hanya saja kan untuk secara teori desain ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita mendeskripsikan gambar, itu kan ada yang namanya proporsi, kontras, keseimbangan gitu ya. Tidak mungkin misalkan seorang kreator ini kesulitannya bagaimana. Yang penting kan kalau kita membuat itu kan yang dilihat orang itu kan keindahannya, ya kan? Iya. Jadi kan misalnya pesan yang disampaikan itu masuk nggak kalau iklan itu, gitu kan? Yang penting kan di situ. Ya, wujud visual yang dibuat itu memiliki pesan yang nyampe ke komunikan atau ke audiensnya, gitu ya. Intinya seperti itu. Hanya saja ini untuk memperkuat kita dalam pembuatan desain. Tidak mungkin seseorang membuat iklan dia tidak memunculkan pusat perhatian, misalkan di tagline-nya atau di ilustrasinya gitu kan. Pasti ada yang dipilih salah satu gitu kan. Atau mungkin semuanya ditonjolkan. Karena yang namanya ingin membuat sesuatu yang menarik itu kan pasti orang pikirnya harus membuat segala sesuatu yang komplit ya. Itu. Kemudian ada prinsip desain di mana masing-masing prinsip harus mampu memiliki nilai setara dalam visualisasi tampilan suatu itu. Gitu. Oke? Ada pertanyaan untuk prinsip desain? Ya. Bagus untuk jawaban-jawaban dari Mas Faik ya. Mas Faik sudah pernah dapat nirmana? Ini sih Bu, lebih ke yang sebelumnya sih, apa namanya, ekstensinya. Soalnya kalau mata kuliah sebagian itu udah ke konversi kita. Oh, gitu. Heeh. Oke, 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 oke. Lanjut ya. Kemudian ada yang namanya bentuk komunikasi visual dalam iklan. Yang pertama ini desain grafis. Bentuk ya. Bentuk komunikasi visual dalam iklan. Bentuk komunikasi visual dalam iklan. Ada 4 ya Bu di sini ya. Yang pertama desain grafis atau desain komunikasi visual. Maksudnya apa ya? Bentuk komunikasi visual dalam iklan. Jadi yang pertama ini adalah desain grafis sendiri ini
memberikan informasi ya. Jadi memberikan informasi serta perpaduan gitu. Melalui apa? Melalui tanda yang merupakan elemen visual yang sering digunakan untuk menarik perhatian gitu ya. Jadi DKV itu sendiri sebenarnya komersial art gitu ya. DKV itu komersial art. Jadi ada perpaduan seni rupa dan keterampilan komunikasi untuk tujuan bisnis. Setuju nggak kalau Bu Yuyun mengutarakan pernyataan seperti itu? Setuju? Berarti kalian berbisnis melalui DKV ini? Iya, iya. Semuanya di sini berbisnis melalui DKV? Ya atau tidak? Atau menjadi tenaga pendidik saja? Tapi kan tenaga pendidik kalau kita bekerja kan dapat uang, ya kan? Iya, gitu ya. Jadi DKV itu adalah komersial art. Ada perpaduan seni dan keterampilan komunikasi untuk tujuan bisnis. Yang kedua ada yang namanya brand. Brand atau istilahnya bisa disebut juga dengan jenama. Kalau brand ini berhubungan dengan apa, Mas? Identitas. Jadi ada yang namanya visual branding. Ada yang tahu visual branding itu apa? Iya, identitas visual. Identitas visual ya. Untuk apa sih sebenarnya visual branding ini? Gitu. Untuk apa? Dengan produk lainnya sebagai apa? Sebagai pembeda. Sebagai pembeda. Jadi ada yang namanya diferensiasi produk ya. Apa saja sih visual branding itu di dalamnya? Ada membuat apa saja? Logo. Kemudian, Super grafis, ya betul. Terus, pattern, hah? pattern. Pattern ya. Itu ya. Semuanya dikomposisikan jadi ya yang namanya brand identity itu tadi. Kalau mata kuliah branding dapat gak? Ada. Sudah. Sudah selesai. Sama siapa? Pak Alhamdulillah. Yogi. Oh iya. Pak. Oke, oke, oke. Berarti sudah paham semua ya di sini ya? Atau sudah mempraktekkan di dunia nyata? Memiliki branding sendiri? Mulai merintis branding? Belum? Tidak tertarik atau tertarik di concern lain? Apa? Apa, Mas? Kalau saya Eh, fokusnya kan saya sebagai kerjanya di animator. Animator? Iya. 3D animator? Iya. Oh ya. Mungkin untuk ilmu yang di kafe sedikit banyak bisa diterapkan, tapi untuk apa ya, kayak perancangannya kayak lebih bagus, mungkin eh, di dunia kerja saya kurang relevan, tapi untuk kayak prinsip desain saya Oh ya, ya, ya. Oke, oke. Ada yang tertarik dengan branding di sini? Mas Roga tertarik dengan apa, Mas? Kalau di DKV? Ilustrasi ya. Terus ilustrasi itu mau kamu apakan? Pakai apa? Hah? Dijual. Dijual dalam bentuk apa? Gambar biasa? Gambar apa? Fine art atau applied art? Digital. Oh, kamu menjadi seorang desain grafis berarti ya, atau desainer. Kamu berarti menjual gambar, menjual karya ilustrasimu. Oke, di mana biasanya kamu menjual?
Ya, customernya orang-orang gereja. Berarti yang dibeli gambar-gambar apa? Religius. Kamu membuat gambar-gambar realis. Misalkan apa? Perjamuan terakhir, Bunda Maria, Yesus, apa lagi? Oke. Memang khusus ya, kamu suka ilustrasi seperti itu? Oh, Kak. Oh, karena tuntutan ya, tuntutan. Ya, ya nggak apa-apa. Tapi itu gambarnya berarti pakai cat manual. Pakai cat apa, Mas? Minyak atau watercolor? Akrilik. Di kanvas berarti. Oh, ukuran berapa? 3 meter. Oh, 30 kali 30. Saya kira 3 meter. Besar sekali itu. Kayak mural tembok ya. Baik, terus siapa lagi ini, Mas Dwiki Maulana? Gimana, Mas? Kamu tertarik di apa? Oh, sama kayak Mas Ananda Prayogi. Film. Apa? Oh, oke, oke, oke. Jadi kayak konten ya. Kayak video-video pendek. Punya videonya? Sudah punya? Maksudnya kamu membikinkan orang sebagai istilahnya editornya atau kamu punya bikinkan orang? Oh, kamu sekarang kerja di mana? Bagian membuat itu? Oke, oke, oke. Terus kalau Mas Muhammad Akbar ini gimana, Mas? Poster, banner, billboard. Oh, gitu. Terus kamu kerja di mana sekarang? Ya, merintis usaha sendiri untuk sebagai jasa pembuatan ini. Berarti kamu punya istilahnya brand usahamu ya. Nah, itu tadi saya tanyain kok diem aja. Gimana pengalamanmu untuk membangun brand? Mikir-mikir. Oke. Karena baru saja merintis ya. Saran Bu Yuyun adalah untuk kalian itu jika membangun sebuah brand, ini kan membangun sebuah identitas ya. Identitas atau kalian itu membuat brand identity ya. Buatlah atau rencanakan dengan sebaik mungkin melalui manajemen yang baik ya, atau tata kelola yang baik. Karena tata kelola itu kan hubungannya nanti sama kepentingan individu dan kepentingan umum. Jadi mulai dari kalian membuat personal branding ya. Personal branding itu kan macam-macam. Jadi mulai dari kalian harus membangun yang namanya etika kalian gitu ya. Kalau istilahnya adab sebelum ilmu gitu ya. Terus apa lagi? Personal branding ya, ciri khas. Kemudian kalian harus bisa menciptakan produk yang berbeda gitu ya. Jadi memang perjuangannya itu sangat berdarah-darah kalau istilahnya gitu ya, hiperbolanya gitu. Jadi ya harus ada jejaring istilahnya dengan dunia luar kerjamu ya. Jadi kalian harus membangun jaringan-jaringan yang baik.
Ya dengan cara apa ya? Dengan cara membangun personal branding yang baik itu tadi. Intinya harus tahu manajemennya untuk kepentingan individu dulu, baru ke kepentingan umum gitu ya. Untuk apa? Untuk pertukaran modal. Jadi kalian mendapatkan modal itu berupa macam-macam ya. Modal itu kan bisa aset ya, bisa properti, bisa uang, macam-macam. Kemudian yang ketiga itu ada billboard. Billboard itu apa ya? Billboard atau poster, Bu Yun di sini atau poster ya. Dan display pada majalah atau surat kabar. Jadi billboard itu merupakan papan reklame besar yang dipasang di luar ruangan ya. Nek sing bergerak ya apa Mas namanya Mas? Iklan digital sing dengan gambar bergerak itu loh di jalan-jalan apa namanya? Megatron. Videotron apa Videotron. Megatron? Videotron ya. Videotron itu beda ya dengan billboard ya. Beda ya memang ya. Kalau Tapi penggunaannya ada yang dipakai statis, tapi kadang dipakai video. Seperti di Surabaya itu tergantung penyewanya sih. Jadi kalau yang sewa pengen ditampilkan statis ya statis, kalau pengen ditampilkan video, video begitu. oh gitu. Oke, Buyun baru tahu ya. Jadi mungkin nanti kelebihannya meskipun gambarnya diem ya atau nggak bergerak ya, itu jatuhnya tetap penyebutannya billboard ya Mas? Iya. Kalau bergerak berarti videotron. Gitu. Iya nggak? Gimana? Kalau menurut pendapat kalian? Atau kalau videotron itu billboard dalam bentuk digital gitu atau gimana? Beda nggak? Kalau dari segi warna beda ya? Iya, tampilannya lebih tajam yang di videotron ya. Meskipun itu tidak bergerak, iya kan? Kalau di jalan. Kalau misalkan yang tidak ditayang, misalkan tidak bergerak, misalkan billboard yang seperti poster diam saja, itu kan perlu memakai lampu. Iya kan? Kelebihan dan kekurangannya mungkin itu ya. Kalau penyebutannya mungkin ya memang berbeda karena itu ada teknologinya ya. Kalau billboard biasa kan tidak. Jadi billboard itu papan reklame besar yang dipasang di luar ruangan. Biasanya di mana, Mas? Di tempat yang bagaimana pemasangan billboard itu? Yang Tempat tinggi biasanya. tinggi itu berarti bagaimana strategis. Pinggir jalan. Untuk apa gunanya? Untuk menyampaikan apa? Iklan kepada khalayak luas, gitu ya. Termasuk efektif nggak billboard ini? Untuk iklan. Efektif nggak? Tergantung tergantung produknya ya. Mau mengiklankan apa gitu ya. Kalau yang efektif itu contohnya iklan apa, Mas? Tapi biasanya kan iklan rokok itu kan di billboard ya. Iya. Tapi kan kalau rokok kan orang kan sudah tanpa ini ya. Maksudnya sudah banyak yang ini loh. Oke, berarti gimana? Efektifnya karena apa kalau billboard ini? Dapat menjangkau audiens ya mungkin ya. Menjangkau audiens yang bagaimana? Yang luas. Istilahnya kan orang itu kalau di jalan berlalu lalang. Berlalu lalang itu kan mungkin ya kan nggak ada tutupnya ya. Berarti kan 24 jam sehari. Nanti ada rentang waktunya biasanya berapa? Seminggu billboard itu? Apa sebulan? Tergantung yang nyewa ya. Tergantung si penyewanya ya gitu. Lumayan ya berarti ya kalau punya ini ya. Oke. Terus ada yang namanya packaging. Kenapa packaging kok masuk dalam bentuk komunikasi visual dalam iklan? Karena apa, Mas? Biasanya dicantumkan nggak packaging itu? Iya, di dalam packagingnya kan juga ada iklannya ya. Bukan iklannya sih, tapi apa lebih ke mengenalkan produknya, ada promosinya ya. Iya nggak? Biasanya ada gratis, ekstra,
berapa persen gitu ya. Itu ya, biasanya kan ada seperti itu ya. Nah, special edition, kemudian beli 10 gratis 1, apalagi macam-macam ya. Mulai dari deterjen, terus kopi, saset, ya, macam-macam ya. Nah, itu maksudnya beli di sini seperti itu. Jadi ada sesuatu yang ditawarkan dalam packaging. Packaging ini berpotensi besar ya untuk menghasilkan istilahnya rasa ketertarikan pada audiens untuk memilih suatu produk gitu. Maksudnya di sini seperti itu. Jadi semua unsur dan elemen itu menambah nilai plusnya. Jadi ada nilai plus tersendiri untuk packaging itu ya. Kemudian hadirnya packaging ini sebagai sarana komunikasi itu memberikan upaya atau salah satunya untuk apa, Mas? Sebagai apa? Sebagai pengingat brandnya produknya itu untuk menyampaikan informasi atau manfaat dari produknya. Kalau misalkan iklan sabun, menyampaikan informasi apa? Manfaatnya, ya kan? Karena kan untuk membersihkan noda membandel, gitu. Contohnya seperti itu ya. Bisa dipahami untuk packaging saya. Kita lanjutkan di efek visual periklanan. Buyun mengambil ini Sandra Moriarty ya, et al. Itu dan kawan-kawan. Ada efek yang ditimbulkan dalam iklan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menarik perhatian, betul? Kemampuan yang dimiliki oleh konten visual suatu iklan untuk bisa menghasilkan bertahannya perhatian audiens pada visual iklan. Jadi kalau istilahnya menarik perhatian ini berarti orang itu kalau sudah tertarik pada satu perhatian berarti bagaimana? Kayak terdistraksi ya. Tahu terdistraksi? Iya. Ya, gitu ya. Iya. Betul ya, seperti itu berarti ya efeknya ya. Bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, melekat dalam memori. Masih sama ya? Sama. Jadi ini bagian dari setelah mereka berhasil pada perhatiannya ya. Kemudian melekat dalam memori. Jadi ini kelanjutan, kayak IDA itu loh. Hampir sama seperti itu ya. Karena sebab efek visual mampu bertahan di ingatan audiens, di mana orang biasanya mengingat pesan sebagai fragmen-fragmen visual atau gambar utama yang lebih mudah diingat, gitu. Mudah diingat, gambar utama yang lebih mudah diingat. Cirinya gitu. Kemudian ini ada yang namanya, ini kok berantakan sekali ini jadinya. Kemudian memperkuat keyakinan, efek dari nilai visual yang ditimbulkan berikutnya, di mana ada istilah saying is believing untuk menunjukkan nilai efek ini. Audiens yang jelas sudah menggunakan atau menyukai brand atau produk tertentu merasa bertambah yakin menggunakan atau menyukainya. Betul? Betul ya? Jadi memperkuat keyakinan. Sebenarnya membuat iklan itu susah ya, Mas ya. Iklan itu kan termasuk dalam film pendek, iya nggak sih? Iya, film pendek, hanya saja pesan yang disampaikan itu tidak terlalu banyak seperti film. Film misalnya kayak sinetron, terus film-film di bioskop, itu film-film berdurasi 2 jam, 1 jam ya. Karena ada nilai sosialnya, ada macam-macam ya kalau di film. Tapi kalau film pendek ini atau iklan ini agak sedikit susah ya. Itu. Ya nggak agak sedikit susah sih ya, susah memang. Kemudian yang keempat, menceritakan kisah menarik. Ada ya kisah menariknya ya. Kayak berupa ilustrasi-ilustrasi ya. Misalkan gambaran tentang keluarga, apalagi yang sudah kita tonton. Banyak ya contoh-contoh dari kalian juga. Kemudian
ada penceritaan di situ. Secara visual lebih membangkitkan dan mampu mempertahankan perhatian audiens, gitu ya. Jadi kalau iklan-iklan zaman sekarang kan kalau yang kemarin yang sosis apa? Sosis so nice, bukan ya? So nice kan joget-joget ya. Itu berarti tidak ada ilustrasinya kan? Iya. Termasuk ada nggak? Tidak menceritakan kisah yang menarik kan? Nah, gitu. Maksud saya seperti itu. Kalau yang sekarang kayak iklannya Gojek, Komart itu kan menceritakan kisah menarik ya. Jadi ada sesuatu yang bisa dipetik dari situ, kemudian bagaimana bisa memberikan apa tadi kalau Komart tadi? Memberikan apa, Mas? Jadi layanan atau menawarkan solusi gitu ya. Jadi kayak menyoroti sesuatu gitu ya. Terus mengkomunikasikan dengan cepat. Ini efek iklan yang secara visual di mana gambar memberi kabar lebih cepat ketimbang kata-kata. Ya, betul. Betul seperti itu. Kalau kata-kata bagaimana? Apakah bisa bermakna ganda? Ambigu? Kata-kata? Kalau tidak tepat bisa ambigu ya? Bisa. Iya, bermakna ganda. Tapi kalau misalkan gambar itu memberi kabar lebih cepat, apakah semua orang bisa memahami gambar? Bisa? Bisa ya? Oke. Sepakat berarti ya? Kemudian audiens bisa langsung mencerna gambar yang ada pada konten iklan tanpa harus mencerna komunikasi secara tertulis kata demi kata, baris demi baris, gitu ya. Kalau poster ya, coba kalau poster itu biasanya dipajang di mana? Poster itu apa sih? Poster yang kalian tahu itu apa sih? Kalau Di billboard itu kan bioskop gitu, gimana, Mas? poster bioskop gitu. Poster biasa, Bioskop. bioskop. Hmm. Iya. Iya, tadi bilang bioskop ya? Iya, Iya, gimana, Mas? Gimana, Mas? iya untuk promosi film gitu, Oke. promosi karya gitu, produk karya. Poster-poster di bioskop itu ya, misalkan film-film karyanya ini ya. Itu poster ya termasuk ya. Oke, jadi media poster itu ditunjukkan bagi orang-orang yang sedang ngapain sih? Bergerak ya. Iya. Poster. Orang yang melihat kan berlalu lalang ya. Jadi kita menempelkan poster itu kan pasti di tengah-tengah orang yang berlalu lalang, ya nggak sih? Ada Kemudian, poster ini juga Bu yang pejabat kalau mau pemilihan. oh ya itu, iya kan berlalu lalang ya Mas ya yang melihat ya. Iya nggak? Iya Bu. Kalau di jalan, poster orang yang mau menjabat. Normalnya sih untuk kebutuhan yang tidak primer sih gitu. Jadi Tidak kayak primer ya. penting nggak penting gitu, tapi sampai gitu. Iya, oke. Berarti harus menjadi fokus utama ya. Istilahnya membuat poster itu gitu ya. Jadi kalau misalkan poster itu ditaruh di tempat orang yang bergerak, nah di jalan atau di bioskop atau di pinggir-pinggiran, mungkin pinggiran pusat perbelanjaan ya. Jadi itu fokus utamanya harus mudah dicerna. Iya nggak? Karena apa? Melalui apa poster itu disampaikan? Biasanya pesan singkat ya. Ada pesan singkat, kemudian padat dan jelas, ya nggak? Kalau misalkan iklan layanan masyarakat itu kan bisa dimediakan atau divisualkan dalam wujud poster ya Mas. Ya, misalkan di rumah sakit ya tentang stunting atau tentang apalagi ya HIV/AIDS macam-macam ya itu termasuk poster kan? Hanya saja jenis iklannya layanan masyarakat tentang sosial gitu. Kemudian ada yang namanya asosiasi. Asosiasi itu adalah
kemampuan yang dimiliki unsur visual sebuah iklan dalam mengaitkan produk dengan asosiasi visual untuk merepresentasikan, seperti kemarin, representasi dari gaya hidup atau tipe pengguna. Betul ya? Oke. Nah, ini ada yang namanya di iklan itu ada yang namanya eye-catcher ya. Jadi pertama itu memberi kesan pertama, kemudian menarik perhatian, cirinya gitu. Terus ada sesuatu yang mencolok, kemudian memiliki ciri khas atau unik. Jadi Bu Yuyun itu di jalan itu kalau misalkan pulang dari sini ya, pulang dari kerja itu coba lihat-lihat billboard gitu. Tidak ada yang menarik, maksudnya belum ada yang menarik, kemudian Bu Yuyun cari di Google. Cari di Google, kemudian ada, muncul seperti ini. Iklan formula pasta gigi ya Mas ya. Ini kayaknya memenuhi ya. Ada pemberian kesan pertama ya, langsung orang itu loh, gitu ya. Narik perhatian. Kemudian ada sesuatu yang mencolok, kemudian memiliki ciri khas yang unik. Iya nggak sih? Kalau secara nyata Bu Yun belum pernah melihat iklan ini sih. Iya kan? Hanya saja ini ada di Google, kemudian Bu Yun coba cari dan memasukkan di sini untuk sebagai contoh yang mungkin maksud Bu Yun memenuhi ini ya. Jadi ada pemberian kesan pertama, kemudian menarik perhatian, ada sesuatu yang mencolok, memiliki ciri khas yang unik. Itu kalau formula itu kan pasta gigi, biasanya bagaimana kata-katanya? Kata-katanya bagaimana biasanya? Itu Bu, 9 dari 10 dokter gigi merekomendasikan. Ya, terus juga Bu Yuyun itu pernah baca eh, iklan Happy Den. Happy Den tahu Happy Den ya? Permen karet. Iklan permen karet itu dia itu menawarkan, jadi permen karet itu pengganti kalau misalkan kita lagi buru-buru, itu bisa menggantikan sebagai pasta gigi ya. Kita buru-buru bisa menggantikan sebagai pasta gigi ya. Jadi ada aromanya khusus. Nah, seperti itu ya. Coba kita lihat habis ini iklan Happy Den, mungkin ada, mungkin masih ada. Coba ya. Katanya sudah selesai ini. Oke, sudah selesai ya sampai sini ya. Kita tutup dulu. Ini kita tutup dulu. Oh, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Jelas ya? Mau tanya, Iya? setahu saya itu sempat ada billboard kayak gini yang unik gini, eye catcher-nya tuh bisa bergerak. Itu hitungannya kan bukan visual, itu memadukan apa ya? Bisa bergerak itu, Ya, bisa bergerak itu maksudnya gimana, Mas? ya bukan gambar ya. Kalau ini kan kayak pemasangannya itu mungkin yang bagian bolongnya itu kan Ya, bolong dari itu nih. Kalau dulu sempat lihat itu di Surabaya ada billboard dia iklan cat ya. Jadi kayak ada ditempel boneka orang tukang masang cat, tapi ya. dibuat seolah-olah mau jatuh. Kakinya itu bisa goyang kanan kiri. Jadi dia untuk eye catching orang lewat tuh kayak oh apa ada orang mau jatuh di atas seperti itu. Nah itu masuknya apakah termasuk eye catcher ini atau bagaimana? Soalnya kan Iya, perpaduannya bukan bukan gambar saja, dia memang iya. objek yang ditempel seperti itu. Kayak mix media gitu ya, Mas? Ya, ya seperti itu. Iya, ya tetap saja. Maksudnya kan mungkin maksud dari si pembuatnya kan untuk memberikan kesan khusus ya. Meskipun tidak dalam istilahnya karya dua dimensi saja, ya kan? Iya, jadi ada mungkin ada sesuatu hal yang ditambahkan supaya bisa terlihat mencolok gitu ya. Ada center of interest-nya gitu. Tapi kalau secara keseluruhan sih kan tetap ya kayak tadi yang dibilang ya. Jadi ada dua jenis periklanan ya modelnya. Ada yang apa tadi? Jenis, ada yang verbal dan non-verbal. Kalau misalkan dengan tadi yang dikatakan sama Mas Muhammad Handi itu kan ada misalkan pemberian kayak boneka ya Mas ya. Nah, bergerak ya. Kalau orang menyampaikan pesan dengan gerak itu kan berarti dengan apa? Dengan cara verbal atau non-verbal?
Verbal, verbal. Non-verbal. Mungkin Verbal. maksudnya, Oh iya, non-verbal. iya, mungkin maksudnya gitu ya. Jadi berbahasa melalui gerakan gitu ya. Jadi bisa untuk menambah mungkin daya tarik gitu ya. Gimana Mas? Ya. Ada Berarti contohnya ya mungkin ya. iya, Iklan udah apa masuk. itu? Coba ya, saya lihat ya. Oke, coba dilihat ya. Iklan apa tadi Mas? Coba saya cek. Iya, coba dicek. Bu Yuyun coba lihat di sini iklan apa tadi? Happy Den ya, pemain karet ya. Happy Den. Happy ya apa tulisannya ya? Happy gembira atau happy den ya? Happy biasa ya. Mungkin happy den ini ya. Oh, ini Mas ada. Happy den white. Coba Protex dengan silitol ini loh kalau nggak salah. Punya share screen ya. Sama cari ya Mas ya. Mas Muhammad Handi. Ya, nanti kalau ketemu saya Ya, share. kalau nggak ada nggak apa-apa. Cuman biar teman-teman tahu aja. Ini ya, contohnya yang Bu Yuyun maksudkan. Jadi, betul ya. Nah, jadi pengganti apa ya? Pengganti pasta gigi ya, Mas ya. Jadi kan itu tadi diumpamakan lagi terburu-buru ya. Ini di mana sih? Di penjara dah. Iya dah. Di mana ini? Hah? Asrama apa ya? Sebentar. Oh, asrama ya, Mas ya. Iya di asrama ya. Jadi gitu ya mungkin ya gambarannya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Yang daring ya. Oh ya, Mas kan kalau melihat tugas kan nggak di e-learning ya Mas ya, yang di kelas ini ya. Ada tugas, jadi tugas terakhir sebelum kalian ujian akhir semester ya. Tugas terakhir saya sampaikan ya, kalau yang di e-learning ini sudah diupload kayaknya tugasnya. Sudah belum, Mas Faik? Yang mana ya, Bu? Mungkin belum saya cek juga. Oh iya, coba Ah, ya. Kalau ini sudah saya serahkan ke koordinator sih, tapi saya sampaikan ya di sini ya. Jadi tugasnya itu kalian mencari billboard di sekitar kalian. Coba ditulis ya. Cari billboard ya di sekitar kalian. Misalkan kalian lagi jalan kemana ada billboard mana, kalian foto. Billboardnya kalian foto ya. Itu terus dideskripsikan elemen-elemen visualnya saja. untuk Videotron boleh, Bu? Boleh, Boleh, oke. boleh. Terus kemudian yang kedua packaging. Packaging produk yang menurut kalian menarik ya. Jadi difoto aja. Kalau di rumah ada packagingnya punyanya Rinso ya Rinso, ada terserah yang menurut kalian menarik saja. Difoto, kemudian dianalisis atau dideskripsikan elemen-elemen visualnya gitu ya. Itu sebagai tugas akhir sebelum kalian nanti UAS. Dikumpulkannya kalau yang online berarti di e-learning, kalau yang di sini di kelas ini berarti pertemuan minggu depan bisa ya Mas ya? Iya. Oke. Bu mau tanya,
Iya. Mau tanya, Iya, Mbak. berarti itu bukan tugas buat UASnya. Bukan. Oh, iya. UAS nanti kita mengerjakan 5 soal, Oh, gitu ya. oke ya. Maksudnya proyek ya. Iya, biasanya kan kayak UASnya tuh apa gitu yang agak panjang prosesnya gitu. Oh, enggak. Kita mengerjakan 5 soal aja ya. Oke. Oke, untuk Yang tadi berarti formatnya dalam bentuk PDF aja, Mbak. ya. Cuman di situ belum saya kasih tahu untuk pengumpulannya sih. Cuman kalau untuk apa yang harus dicari sudah saya ketikkan di situ. Mungkin Bu Yun juga nggak apa namanya, tidak mengecek di learning ya. Jadi saya hanya menyerahkan ke koordinator untuk membuat tugas tersebut ya. Jadi nanti untuk pengumpulannya dibikin ya gitu PDF aja ya Mas ya. Yang di sini juga ya, atau by WA aja Mas ya. Lebih enak ya. Grup WA aja gitu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Karena Bu Yun mohon maaf hari ini tidak bisa menemani kalian sampai jam 9. Gak apa-apa ya? Karena ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Semula tadi Bu Yuyun mau masuk telat gitu, tapi kalau misalkan saya terlambat, nanti pulangnya kemalaman. Jadinya saya bikinkan tadi karena mungkin juga ada yang terlambat ya, jadi masuknya tidak bisa pas jam 6:30. Tidak apa-apa ya, mohon maaf sekali ya. Untuk materinya saya lanjutkan di minggu depan ya. Jadi untuk mengerjakan 5 soal kita mungkin cukup hanya waktu 30 menit saja. Iya, untuk UASnya. Ya, gitu ya. Jadi di pertemuan terakhir minggu depan saya menyampaikan materi terakhir dan UAS. Itu karena minggu depan itu juga kalau di kelas reguler itu untuk UTS, kalau di kelas ini untuk UAS, gitu ya. Mohon maaf ya, Bu Yuyun akhiri dulu bisa? Bisa ya. Oke, terima kasih atas waktunya perkuliahan ini. Bu Yuyun akhiri dulu. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.